Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Market Update by Yoga teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan persiapan untuk minggu ini teman-teman menghadapi news di hari Rabu ya pada Wednesday June 10, 2026 ya. Yang dimana nanti di hari Rabu teman-teman ya kita akan menghadapi news CPI dan core CPI US atau inflasi di Amerika teman-teman ya. Dan besar kemungkinan ya, inflasi di Amerika itu masih stabil teman-teman di 3,8% atau naik ya sampai ke 4% itu sangat mungkin teman-teman. Karena apa? Karena ya eskalasi di Timur Tengah meningkat. Jadi teman-teman di hari ini kita mendapatkan informasi mengenai Israel yang kembali menyerang Iran dan membuat ya rencana damai itu gagal ya, besar kemungkinan gagal akan dilakukan teman-teman. Yang pastinya ini akan berdampak kepada penutupan Selat Hormuz secara total ya, dan ini memberikan kita informasi yang baik teman-teman ya, sesuai juga dengan analisa kita kemarin di hari Jumat, di mana di hari Jumat saya sudah sampaikan ya di komunitas, dan di situ kita sebutkan bahwa XAU USD berkemungkinan turun teman-teman di hari Jumat karena data ekonomi Amerika yang membaik khususnya untuk non-farm payroll. Dan kalau kita lihat non-farm payroll kemarin teman-teman ya, non-farm payroll kemarin dirilis bagus untuk US dollar di atas dari forecast-nya teman-teman ya, di atas dari ekspektasinya ya, yang 85.000 dirilis menjadi 172.000, dan ini kita sudah sampaikan di market insider kita di komunitas. Makanya saya sebutkan ke teman-teman, kalau teman-teman mau dapatkan ya informasi lebih update mengenai pergerakan market, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita ya, dan komunitas kita itu sudah saya sediakan linknya di deskripsi video ini teman-teman. Dan di komunitas kita juga ada ebook gratis yang bisa teman-teman baca ya, sekitar 80 halaman lebih yang membahas mengenai price action trading dari dasar. Jadi banyak banget keuntungannya, jadi teman-teman bisa langsung masuk aja ke link yang ada di deskripsi video ini. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita memiliki rekomendasi broker trading yang memiliki spread yang rendah dan juga withdrawal yang lancar. Jadi kalau teman-teman mau cari broker trading yang bisa deposit kecil dan withdraw-nya lancar, teman-teman bisa cobain rekomendasi broker trading kita. Dan untuk linknya pun saya juga sudah sediakan di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja seperti itu. Ya, semua analisa kita di minggu kemarin on point teman-teman dengan data ekonomi Amerika yang membaik dan solid. Walaupun teman-teman lihat di sini ada 50,7 yang merah-merah kayak gini teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan previous datanya atau data sebelumnya, ini jelas-jelas di atas dari ya previousnya. Ya, sebelumnya 54,5, S&P Global Manufacturing PMI dirilis 55,1 ya. Dan untuk ISM Manufacturing Prices-nya ya ini turun teman-teman, tetapi penurunannya tidak terlalu jauh dari data sebelumnya. Ya ditambah lagi S&P Global Service PMI ini stabil teman-teman ya di 50,7. ISM Non Manufacturing Prices-nya ya ini juga stabil teman-teman dan cenderung naik. Initial jobless claim atau klaim pengangguran mingguannya itu cuma naik 10.000 teman-teman. Yang artinya apa Bang? Yang artinya data ekonomi Amerika masih kuat. Dan ini ya membuat The Fed semakin hawkish dan besar kemungkinan The Fed bakalan tahan suku bunga di 17 Juni nanti teman-teman. Ditambah lagi eskalasi di geopolitik masih aktif, teman-teman, tensi di geopolitik masih aktif, eskalasi meningkat, dan The Fed besar kemungkinan bakalan tahan suku bunga karena inflasi di Amerika masih tinggi dan ya laporan ketenagakerjaan Amerika membaik teman-teman. Dan ini memberikan kita informasi untuk US dollar bullish teman-teman. Ya untuk US dollar sendiri kita akan lihat nanti di dua area ini ya untuk retrace terdekatnya teman-teman. Ya jadi untuk US dollar pun kita juga on point teman-teman dari minggu kemarin ya, di mana kita memprediksikan harga dari US dollar ini bakalan naik dari area sini teman-teman 98.900 dan sekarang sudah naik ke 100 target kita ya. Jadi di sini saya sampaikan ke teman-teman, analisa yang saya berikan itu tidak hanya dari garis-garis imajiner seperti ini aja, support resistance saja, technical analysis saja, tidak. Tetapi saya sebutkan juga teman-teman ya, alasan kenapa harganya bisa naik, kenapa harganya bisa turun. Ya, jadi kalau teman-teman mau belajar ya bagaimana cara saya trading, bagaimana cara saya menganalisa pasar setiap hari, di komunitas saya sudah siapkan 30 video teman-teman yang bisa teman-teman tonton ya sampai selesai. Membahas mengenai dasar dari trading sampai teman-teman bisa baca fundamental, seperti itu. Jadi teman-teman jangan malu-malu ya langsung aja masuk ke komunitas kita. Ya banyak sekali benefit dan juga
ilmu yang bisa teman-teman dapatkan ya di komunitas kita, seperti itu ya. Jadi untuk US dollar kita masih bullish dan untuk XAU USD kita masih bearish teman-teman. Dengan area of interest-nya ya ada di sini dan juga di sini teman-teman. Ya, ini adalah dua area yang bisa kita manfaatkan teman-teman untuk sell momentum di hari ini. Ya, dan syaratnya harganya harus bertahan di bawah dari bearish akumulasi atau sideway momentum yang terjadi di sesi Asia saat ini. So, besar kemungkinan market dari XAU itu bakalan seperti ini, guys. Ya, nanti mencapai area support 4.240-an-nya. Ini besar kemungkinan marketnya bakal retrace dulu ke bawah dan turun lagi ke bawah sini, teman-teman. Ya, targetnya paling jauh di 4.100 sebenarnya untuk sell momentumnya. Kenapa? Karena inflasi di Amerika masih tinggi, ya data ekonomi masih kuat. Terus kita lihat juga dolarnya menguat, teman-teman. Ya, ini memberikan kita indikasi yang cukup kuat untuk sell di XAU USD. Kalau misalnya ya harga ini gagal teman-teman dipertahankan dan harganya malah naik nanti siang, teman-teman bisa manfaatkan short term buy ya sampai ke area sini. Ya, ini short term buy-nya sampai ke area sini kalau teman-teman mau ya. Dan di atas sini kita tetap akan cari sell momentumnya. Seperti itu. Ya, targetnya bisa lebih rendah 4.240-an atau 4.100-an seperti target kita yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk intraday perspektifnya kita masih mencari sell teman-teman. Alasannya cukup jelas ya, belum ada alasan untuk kita buy di XAU USD saat ini ya, karena karena ya US dollar-nya pun juga menguat teman-teman dan ya XAU USD-nya bakalan mengalami penurunan dengan eskalasi ya dan juga sentimen mengenai data ekonomi yang membaik seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman mau dapatin update market ya seputar XAU USD, US Oil sampai nanti ke Bitcoin teman-teman ya saya sudah berikan di market webinar kita. Jadi teman-teman bisa masuk ke komunitas lengkap dengan e-book-nya dan juga ada rekomendasi broker trading kita. Semuanya lengkap teman-teman, apa yang teman-teman butuhkan ada. Oke? So sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya dan hati-hati untuk hari ini karena hari Senin juga ya marketnya bakal slow dulu menuju London Session, seperti itu. Oke, cukup jelas teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.